scared. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Elastra. This is my first videos. I will discuss about the lips of service, the king of lip service. Beberapa waktu lalu itu tentu kita sudah pernah baca di media internet atau di media cetak ataupun televisi tentang sebuah meme yang dikeluarkan oleh BEM Universitas Indonesia melalui akun Instagramnya BEM UI Official. Nah, dia itu maksudnya mereka itu mengunggah sebuah meme yang bergambar Bapak Presiden Jokowi dengan memakai mahkota ala-ala Inggris gitulah pokoknya. Terus di belakangnya itu ada gambar lipstick berwarna merah, bibir berwarna merah, ya ala-ala di suratnya anak-anak muda gitu. Terus di bawahnya itu ada tulisannya Jokowi the King of Lip Service. Otomatis lah setelah meme itu diunggah di akunnya tentu geger langsungan ya, apalagi itu dari pihak juru bicara kepresidenan yang saat itu yaitu Bapak Fajrul Rahman. Dia itu mengatakan bahwa ini adalah murni harus dipertanggungjawabkan oleh Rektorat UI gitu. Nah, di kompas.com saya pernah baca juga Rektorat UI menyatakan bahwa sudah memberikan peringatan kepada BEM UI mengenai permasalahan ini. Sementara di koran yang sama, di kompas.com juga, si Ketua BEM, Leon Afinda itu diwawancarai. Dia menyatakan, membenarkan kalau dia itu memang pernah ditemui oleh Rektorat UI. Tapi hanya sekedar bertanya. Dia tuh ditanyakan, kira-kira postingan ini mau dihapus atau enggak gitu kan. Jadi intinya itu hanya ditanyai, bukan diperingatkan gitu kan. Nah, selang beberapa hari setelah itu BEM UI kembali memposting. Postingannya itu berisi tentang UU ITE yang saya sih lupa gitu kan kata-katanya detailnya gimana, cuma intinya itu mengenai KPK dan UU ITE yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya ketika ini keluar tentu seperti yang saya katakan tadi itu kan, itu ada pro dan kontra. ada yang mendukung, ada pula yang menolak gitu kan. Dan beberapa saat yang lalu juga sih, yang agak-agak lama tapi yang nggak lama banget gitu kan, Pak Jokowi dalam sebuah konferensi pers akhirnya menyinggung soal ini gitu kan. Dia menyatakan bahwa nggak ada yang salah dengan yang dilakukan oleh BEM UI gitu kan. Malahan dia berterima kasih karena sudah diingatkan oleh mahasiswa mengenai kinerjanya gitu kan. Tapi beliau juga mengingatkan bahwa kita ini adalah negara Indonesia, adalah negara yang menjunjung tinggi adat ketimuran, di mana sopan santun harus selalu dijunjung gitu kan. Intinya bahwa dia menyatakan ya intinya kurang sopan lah apa yang dikatakan oleh maksudnya yang ditulis oleh BEM UI ini. Bentar ya, minum dulu, haus. Sementara seorang ahli gitu kan bernama Bapak Erasmus mengatakan pula bahwa sebenarnya ini nggak ada masalah, ini sebenarnya hanya sebuah satir gitu kan. Satir itu kalau pernah aku baca dari Wikipedia, itu satir tuh artinya kayak sebuah ungkapan atau sindiran yang menohok gitu kan, yang ditujukan kepada seseorang atau kepada pemerintahan gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak apa-apa gitu kan. Kalau menurut saya pribadi gimana ya menanggapi hal ini ya? Kalau saya pribadi menanggapinya ini bukan perkara sopan nggak sopan gitu kan.
ini adalah perkara kecintaan para mahasiswa kepada negaranya gitu. Jadi terkadang apa yang dilakukan oleh presiden kita Bapak Jokowi itu memang dikatakan tidak benar. Ketika tidak benar, kita sebagai masyarakat gitu kan kadang jengkel ya gitu kan, kenapa sih kok kayak gini gitu kan, kok gini banget gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya bukan masalah sopan gak sopan, ini masalah bener gak bener gitu, bener gak bener apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu gitu kan. Kalau aku menganggapnya malah para mahasiswa ini malah memperlihatkan sebuah kecintaan yang besar gitu kan kepada bangsanya dengan cara mengekspresikan kemarahannya seperti itu di saat yang lain itu sudah melupakan masalah ini gitu kan. Ya kita tahu lah gimana lah KPK sekarang gitu kan. KPK yang sekarang itu kayak diperlemah gitu istilahnya. Dulu kan Bapak Jokowi pernah berjanji gitu kan, berjanji bahwa akan terjadi adanya penambahan penyidik KPK gitu. Itu yang pernah dia janjikan. Terus ada berita mengenai pengangkatan ASN gitu kan, para pegawai KPK. Tapi setelah pengangkatan ASN itu kan sepertinya di awal kelihatan kalau jadi ASN wow, sekarang pegawai KPK lebih kayak terjamin lah kualitas hidupnya gitu kan, hidupnya terjamin sehingga pekerjaannya pun akan lebih maksimal. Itu kan awalnya yang kita tangkap. Tapi nyatanya pasca pengangkatan ASN itu ternyata malah para ASN itu diberhentikan jadi penyidik KPK. Kan aneh gitu, kok gitu ya. Dan seperti yang kita tahu ya, seperti yang udah banyak diberitakan di media-media gitu kan, mungkin saya bisa mengingatkan kembali gitu, KPK yang sekarang itu beda sama KPK yang dulu. KPK yang sekarang itu kan berdiri di bawah pengawasan DPR, di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kalau menurut kamu aneh nggak sih? Kalau menurut saya aneh. Anehnya gini, KPK kan tugasnya mengawasi pemerintahan, mulai dari presiden, DPR, MPR, para menteri dan sebagainya, semua lembaga diawasi oleh komite ini gitu kan, dimana dia yang diawasi tersekup pada korupsi. Tapi anehnya di KPK yang mengawasi DPR, tapi DPR yang mengawasi KPK, itu kan aneh. Bukankah itu aneh kan ya? Nah, gimana kalau pengawasnya ini ternyata nggak jujur? Apakah menurut kamu KPK ini nggak berpotensi untuk dilemahkan atau dikekang gitu kan kekuatannya gitu kan? Ya pastilah, pasti bisa gitu kan dikekang gitu loh. Terus selain itu kita tahu sendiri bahwa Bapak Firly Bahuri selaku pemimpin KPK yang sekarang itu banyak sekali mendapatkan pro dan kontra kan. Ya kebanyakan kontra sih, apalagi dari masyarakat, kalangan mahasiswa, kalangan LSM, pengamat politik, kebanyakan sih nggak suka gitu kan sama Bapak Firly Bahuri ini. Dari yang saya baca sih katanya itu karena beliau memang punya riwayat track record yang jelek, apalagi dalam urusan etika di KPK. Jadi kan penyidik KPK itu ada sebuah etika gitu loh. Jadi etikanya mereka itu nggak boleh bermewah-mewahan gitu kan, menunjukkan hidup kemewah-mewahan. Sebab para KPK itu ingin memberikan teladan gitu kan kepada masyarakat bahwa kesederhanaan bagi seorang pejabat itu penting gitu kan, apalagi pejabat KPK. Karena dia mengurusi korupsi gitu kan, dimana tindakan korupsi itu dekat dengan yang namanya kemewahan. Tapi di suatu saat itu pernah pada saat ada acara dinas KPK pokoknya entah kemana itu, beliau malah datang dengan jet pribadi gitu kan. Bukankah ini sangat kontraproduktif gitu kan dengan etika KPK? Ya jelas pada saat itu menimbulkan banyak kontra dan
dan ada yang mengkritik juga gitu. Jadi melihat KPK yang seperti ini gitu kan, tentu kita kan khawatir gitu ya. Mungkin Presiden BEM waktu itu, Presiden BEM UI gitu kan juga merasa khawatir. Negara yang dia cintai kenapa seperti ini jadinya gitu kan, keadaannya kenapa seperti ini gitu. Lalu dia ekspresikan dalam bentuk meme gitu kan. Terus katanya Pak Presiden Jokowi ini sebuah nggak sopan. Bagi saya sih nggak juga gitu kan. Bukan masalah nggak sopan nggak sopan itu kan. Bener apa nggak bener kerjaannya Pak Jokowi, itu aja sih kalau menurut saya gitu kan. Sebenarnya saya juga ngerasa aneh loh. Anehnya tuh gini, Pak Jokowi itu kan terkenal orangnya yang sangat berani ya. Beraninya beliau itu berani menentang terorisme dan narkoba gitu kan sebagai musuh negara. Karena itu menciptakan sebuah permasalahan yang besar gitu kan di Indonesia. Narkoba, banyak generasi kita yang akhirnya terjerat narkoba sehingga masa depannya suram. Oke lah, terorisme menghancurkan gedung dan fasilitas, menghancurkan persatuan dan ideologi bangsa ini, terus jadikan musuh. Oke gitu kan, saya juga setuju. Tapi kenapa ya Pak Jokowi itu kok nggak berani ketika menyatakan bahwa korupsi itu adalah musuhnya? Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Presiden BEM UI menurut saya. Tidak berani menyatakan bahwa korupsi yang sudah mengakar dari zaman penjajahan sampai sekarang dijadikan musuh dari bangsa ini. Padahal jelas-jelas perekonomian kita hancur karena banyaknya korupsi yang terjadi. Tapi Pak Jokowi belum berani untuk menyatakan hal ini. Dimana sebuah isu yang pernah saya dengar itu kan, sebenarnya Pak Jokowi ini orang yang baik, tapi sayang dia dikelilingi oleh sistem, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik, sehingga beliau tertekan, katanya seperti itu. Berarti kan saya malah melihat ini sebuah ketidaktegasan yang diperlihatkan oleh Bapak Jokowi terhadap bangsanya gitu kan, bahwa bangsanya yang katanya beliau juga mencintai, seperti Presiden BEM atau kita semua yang mencintai bangsa ini, dia belum memperlihatkan itu, dan kami masih menunggu gitu kan, masih terus menunggu hal itu, karena kami nggak punya harapan apapun selain kepada Bapak Presiden kita gitu kan, kepada siapa lagi gitu kan ya, karena beliau adalah orang nomor satu di dunia, di negara ini. Satu-satunya harapan pertama ya jelas beliau, bukan orang lain lagi gitu. Ketika beliau kinerjanya masih belum maksimal, keadaan semakin memburuk, kita rasanya kepingin marah gitu kan ya. Saya pun juga rasanya kepingin marah. Dan kemarahan seperti apa yang bisa kita ekspresikan gitu kan ketika semuanya dilarang gitu kan. Dan itu diekspresikan salah satunya oleh Presiden BEM UI dan teman-temannya itu dalam meme yang satir seperti itu gitu kan. Mungkin juga orang-orang yang menyatakan dalam media sosial secara kasar, mungkin juga karena beliau juga merasa lelah dan jenuh gitu kan, jenuh karena kecintaan terhadap bangsa ini ya, tapi keadaannya ya seperti ini gitu, keadaannya tetap seperti ini, hanya munculnya marah seperti itu. Dan mereka maksudnya pemerintah bukannya bangun untuk membenahi semua, tapi menangkap mereka. Itu juga salah satu poin yang mungkin dibahas dipikirkan oleh teman-teman dari BEM UI gitu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya gitu, untuk selalu bangsa ini agar selalu lebih baik lagi. Oke, gimana tanggapan kalian? Kalian bisa tulis di bawah ya. Dan